Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati.
Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat.
Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka.
Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin.
Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani.
Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut.
kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1x24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat.
Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari.
Kemudian Adi Jayaputra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani,
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunuddin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunuddin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunuddin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunuddin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunuddin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunuddin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunuddin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunuddin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunuddin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunuddin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai,
Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban.
Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024.
Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia,
kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota Dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota Dewan mencalonkan Wali Kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti.
Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan.
Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin.
Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi.
Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu.
Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani.
Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat.
Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari.
Kemudian Adi Jayaputra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1x24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai,
Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Suronudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Suronudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Suronudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Suronudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Suronudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Suronudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Suronudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban.
Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunuddin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunuddin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunuddin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunuddin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunuddin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunuddin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunuddin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunuddin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah. Belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunuddin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunuddin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024.
Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia,
kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah. Belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti.
Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan.
Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin.
Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi.
Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu.
Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani.
Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini.
Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat.
Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari.
Kemudian Adi Jayaputra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani
Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1x24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai,
Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Suronudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Suronudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Suronudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Suronudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Suronudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Suronudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Suronudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban.
Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah. Belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024.
Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia,
kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik. Terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani.
Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti.
Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1x24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan.
Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunudin.
Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunudin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunudin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu. Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi.
Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf. Menurutnya Surunuddin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunuddin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam sebuah foto. Dalam foto tampak Bupati Surunuddin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra, Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani layangkan ancaman babak baru ke Bupati Surunuddin. Beginilah pertarungan guru honorer Supriyani dan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga. Baru-baru ini guru honorer Supriyani disomasi dan diancam Bupati Konawe Selatan karena cabut surat damai. Terkini, guru honorer Supriyani tak tinggal diam. Kepada pengacaranya, Supriyani curhat mengaku ingin orang-orang yang membuatnya dipenjara merasakan hal yang sama usai berkonflik dengan Bupati. Sebelumnya, konflik Supriyani dengan Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga terjadi saat adanya pertemuan mediasi dengan kedua orang tua korban. Supriyani bertemu dengan Aibda Wibowo Hashim dan istrinya, Nur Fitriana, pada 5 November 2024 lalu. Pada pertemuan itu, keduanya sepakat untuk berdamai pada kasus guru pukul anak polisi itu. Namun keesokan harinya, Supriyani mencabut surat damai tersebut. Perdamaian itu dicabut Supriyani karena dirinya merasa tertekan dalam pertemuan yang dibuat oleh Surunuddin Dangga. Tak terima dengan itu, Surunuddin pun membuat surat somasi terhadap Supriyani. Ia merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh guru honorer itu.
Surunudin Dangga pun meminta Supriyani untuk membuat klarifikasi dalam waktu 1 kali 24 jam. Supriyani juga disuruh meminta maaf dan mencabut surat pencabutan kesepakatan damai dengan keluarga korban. Sebelumnya, Supriyani mengaku tertekan dan terpaksa menyepakati perdamaian itu. Guru honorer itu juga merasa keberatan dengan pertemuan yang seolah menyuruhnya meminta maaf kepada orang tua korban. Padahal Supriyani meyakini dirinya tak pernah melakukan penganiayaan itu. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, meyakini kliennya akan dibebaskan dalam persidangan. Setelah Supriyani dinyatakan tidak bersalah, kata dia, kliennya itu akan melayangkan tuntutan balik. Hal itu, kata dia, berdasarkan curahan hati Supriyani dan suaminya. Menurut Supriyani, para pihak yang mengkriminalisasinya itu tak tahu apa yang dialaminya selama ini. Untuk itu dirinya akan memperjuangkan hak Supriyani untuk mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, kata dia, di Kejaksaan ada Kasipidum yang sudah dicopot dari jabatannya terkait kasus guru pukul anak polisi ini. Sosok Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga saat ini jadi sorotan. Hal itu terjadi setelah politikus Partai Golkar ini melayangkan somasi kepada guru honorer di Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Supriyani. Somasi itu dilayangkan setelah Supriyani mencabut pernyataan surat damai. Surunudin tidak terima Supriyani mengaku mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian tersebut. Keluarga Surunudin pun kini turut menjadi sorotan imbas viralnya kasus Supriyani. Keluarga Surunudin disebut-sebut sebagai salah satu dinasti politik di Sulawesi. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga terpilih jadi anggota dewan. Istri dan 3 anaknya menduduki kursi legislatif di pusat, provinsi, hingga kabupaten. Istrinya, Nurlin Surunudin, caleg petahana DPRD Provinsi Sultra. Lalu ketiga anaknya yakni Aksan Jaya Putra terpilih jadi anggota DPRD Provinsi dan mundur dari anggota dewan mencalonkan wali kota Kendari. Kemudian Adi Jaya Putra untuk DPRD Kabupaten Konawe Selatan. Dia kini mencalonkan Bupati Konawe Selatan periode 2024-2029. Leni Andriani Surunudin menjadi anggota DPD RI Pusat. Musuh Supriyani bertambah, belum usai Aibda Hashim kini Bupati Konawe Selatan. Proses perdamaian yang dimediasi Bupati Konawe Selatan kepada Guru Supriyani dan Aibda Hashim berbuntut panjang. Sekedar informasi, Guru Supriyani dilaporkan ke polisi oleh Aibda Hashim lantaran menganiaya anaknya saat sekolah. Ketika proses hukumnya sudah tiba di pengadilan, kedua belah pihak mendadak menyatakan berdamai. Adalah Surunudin Dangga selaku Bupati Konawe Selatan yang menjadi mediator kedua belah pihak. Akan tetapi, masalah justru bertambah pelik, terkhusus untuk Supriyani. Sebab, ketika dirinya memutuskan mencabut persetujuan damai, Pemkab Konawe Selatan malah melayangkan somasi. Somasi pencemaran nama baik itu tertuang dalam surat yang dikeluarkan Kabak Hukum Sekretariat Daerah Konawe Selatan, Suhardin, Rabu, 6 November 2024. Ucapan Supriyani yang beralasan mendapatkan tekanan dan paksaan saat menandatangani surat perdamaian menjadi dasar somasi diterbitkan. Kadis Kominfo Konawe Selatan, Anas Masud, membenarkan surat somasi yang dilayangkan Pemkab Konawe Selatan. Surat somasi itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kabak Hukum Setda Konsel, Suhardin. Somasi ini dilakukan guna memastikan bahwa mediasi yang difasilitasi Surunudin tidak ada unsur pemaksaan, tekanan ataupun intimidasi. Ia mengatakan perdamaian adalah niat baik dari Bupati. Juga meluruskan beberapa pemberitaan di media yang memframing Pak Bupati dalam proses mediasi, dilakukan dengan intimidasi, tekanan dan paksaan, imbuhnya. Istri polisi yang juga ibu korban kepergok buang muka saat dipeluk guru honorer Supriyani. Fitriani Nur tampak senyum sinis saat dipeluk guru honorer Supriyani. Interaksi ini terjadi saat dimediasi oleh Bupati Konawe Selatan. Supriyani bercerita ia dipanggil Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga pada Selasa, 5 November 2024. Ia tak menyangka hari itu dipertemukan dengan orang tua de siswa SD Negeri 4 Baito, Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani Nur. Dia menekankan bahwa tak mau jika damai dengan syarat membuat pengakuan telah memukul siswa SD menggunakan sapu. Mendengar itu, Bupati Konawe Selatan mengatakan bahwa Supriyani masih membutuhkan surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Bupati menyampaikan karir saya masih panjang ke depannya itu saya mengurus SKCK di kepolisian saya membutuhkan kepolisian tersebut, kata Supriyani. Supriyani berkata ia bersedia jika hanya meminta maaf.
Menurutnya Surunudin Dangga memang tidak mendesaknya untuk mengaku memukul siswa SD. Kuasa hukum korban Laode Muhram mengatakan tidak ada jebakan apalagi paksaan terhadap Supriyani. Ia mengaku kaget ketika Supriyani membuat surat pencabutan damai dengan pihak Aibda Wibowo Hashim dan Fitriani. Menurutnya paksaan dan desakan hanya sebagai alibi Supriyani. Dari video beredar memang tampak Supriyani salaman dan memeluk istri polisi, Fitriani Nur. Setelah pelukan, Supriyani tampak berbicara sesuatu pada Fitri. Tapi terlihat Fitriani Nur membuang muka dari Supriyani. Selesai mencabut kesepakatan damai, Guru Supriyani kini justru menghadapi kasus hukum lain. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan baru saja melayangkan somasi pada Supriyani atas dugaan pencemaran nama baik Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Hal ini buntut pernyataan pihak Supriyani yang mengaku mencabut kesepakatan damai karena tekanan dan paksaan saat menandatangani surat. Pemkab Konawe Selatan memastikan mediasi yang difasilitasi oleh Bupati Surunudin Dangga tidak ada unsur paksaan bahkan intimidasi. Upaya perdamaian Supriyani dengan Aibda WH dan istrinya disebut murni niat baik dari Bupati. Somasi ini sekaligus untuk meluruskan beberapa pemberitaan di media yang dianggap memframing Bupati Konsel. Adapun upaya perdamaian ini juga sudah didengar oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti. Mukti juga mengungkapkan adanya rencana mempermudah Supriyani menjadi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut jadi komitmen Kementerian era Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan guru. Sebelumnya, pertemuan Supriyani dan Aibda WH diabadikan dalam foto. Dalam foto tampak Bupati Surunudin memegang tangan Supriyani, Aibda WH dan istrinya. Selain itu juga ada Sekda Konawe Selatan dan Kapolres Konawe Selatan. Meski kedua belah pihak sepakat memaafkan, namun proses hukum dipastikan tetap berjalan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan, ditemui selesai pemeriksaan Propam Polda Sultra Rabu 6 November merasa geram dengan upaya perdamaian tersebut. Andri pun meminta semua pihak untuk menunggu fakta persidangan terbuka. Guru Supriyani